Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Ibu Menteri, Pan RB, dan Wakil Menteri Pan RB dan jajaran, yang kami hormati Kepala BKN dan jajaran, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami langsung saja pimpinan. Irisan kami dengan topik hari ini adalah berkaitan dengan mutasi. Ya. Kami buka slide langsung ke slide 23. Ya. Oke. Izin pimpinan, kami di sini saja. Peran kami di Kemendagri tentunya adalah kami Kemendagri, arahan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden, mendorong dan mempercepat agar daerah sebagai ujung tombak penyelenggara program strategis Bapak Presiden untuk segera mengeksekusi program-program Presiden terlaksana dengan cepat di daerah. Manusia, arti man, power adalah kekuatan yang harus menjadi kekuatan seorang kepala daerah agar bisa mengeksekusi dengan cepat program-program Presiden dan janji Presiden. Tentunya seorang kepala daerah sesuai dengan keberadaan pasal 374, Menteri diminta melakukan pembinaan. Dan kepala daerah di dalam pasal 29, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, memberikan delegasi kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan, mengangkat, memindahkan, memberhentikan pejabat, mulai pejabat yang tinggi, utama, sampai dengan madya dan fungsional tertinggi. Artinya, ada otoritas tertinggi bagi seorang gubernur, bupati untuk melakukan pergeseran di jajaran di bawah. Persis yang tadi juga pimpinan sudah sampaikan, ketika seorang kepala daerah masuk, melihat kabinetnya bekerja, dia akan melihat kekuatan apa yang akan dia pakai. Kami jujur pernah menjadi PJ juga merasakan tidak kekuatan-kekuatan yang real di lapangan itu kadang energi seorang kepala tidak sama, pimpinan. Tantangan yang dihadapi juga tidak sama, ya. Dan visi juga tidak sama, sehingga membalanskan kekuatan visi itu juga membutuhkan dinamika yang tidak sama. Nah, itu kenapa ketika ada pasal 162 sejak pelantikan di dalam melakukan mutasi, nah kami mencoba untuk berkomunikasi dengan lembaga yang oleh undang-undang menjaga sistem merit, yaitu Menpan RB dan juga BKN, mengkomunikasikan hal seperti ini. Kami sekali lagi menjaga agar sistem merit tetap berjalan. Langkah-langkah yang kami lakukan sekali lagi tentunya membangun komunikasi dengan teman-teman Menpan RB dan BKN dengan sistem, artinya proses mutasi, baik mutasi pergantian pejabat, mutasi antar daerah berjalan dengan baik. Kami ingin melaporkan pimpinan delegasi yang diberikan oleh Pak Presiden kepada kepala daerah tentu adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah perintah undang-undang. Artinya adalah kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memiliki otoritas penuh oleh undang-undang untuk menentukan orang-orangnya untuk bekerja. Itu adalah rumus pertama dulu. Persoalannya tentunya kewenangan ini dengan pendekatan-pendekatan merit yang akan diatur secara detail oleh teman-teman yang kementerian mengatur tentang hal ini. Nah, bagaimana ini bekerja, ini adalah teknis yang kita atur lebih detail ke lapangan. Tentunya SPK, pemahaman oleh teman-teman daerah, ini mungkin yang menurut pandangan kami, pimpinan yang harus kita detailkan ke depan. Menteri Dalam Negeri dalam ini sesuai dengan pasal 374, next, kembali ke slide tadi, diminta untuk melakukan pembinaan yang bersifat umum tentang bidang kepegawaian. Kami membridging pimpinan, membridging agar teman-teman daerah dapat memahami NSPK tentang pembinaan ini. Sekali lagi, 500 lebih kepala daerah itu bukan hal yang mudah. 38 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota, itu bukan hal yang mudah. Mereka elected berasal dari berbagai latar belakang, itu bukan hal yang mudah, pimpinan. Pemahaman terhadap kepala daerah untuk memahami NSPK ini juga bukan hal yang mudah. Bagi saya ini adalah pekerjaan bersama antara kita dengan teman-teman Menpan RB dan juga BKN untuk menjelaskan sistem merit seperti apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini adalah PR kita bersama, izin Bu Menteri, bersama Mendagri dengan BKN. Mungkin kita punya NSOK TK masing-masing. Permasalahannya, seberapa baik teman-teman itu memahami ini. Ini permasalahan kita, Pak. Izin pimpinan, kami di ODA seringkali memahami, ini mohon maaf nih teman-teman anggota Komisi 2, pemahaman terhadap satu aturan saja, izin. Coba bisa lihat slide kita paling terakhir. Ya. Kendala yang kita hadapi, coba cek paling ujung aja langsung sekali, paling ujung. Ini yang telah kita hadapi paling ujung sekali, yang saya minta tadi. Kita harus kinerja. Ujung, permasalahan kita hadapi, karena minta. Ini. Oke, dok paling ujung. Masalah.
Ini. Bukan, yang di ujung. Kendala pemerintah daerah dalam ini, kendala pemerintah daerah dalam mutasi dan promosi jabatan. Nah, ini, izin pimpinan. Banyak hal yang diajukan dalam proses merit system ini kendala yang kita hadapi. Tadi Prof. Zudan sudah sampaikan tadi, permasalahan kita. Belum 2 tahun jabatan, memang, tetapi memang itu SDM yang tersedia di lapangan, pimpinan. Mungkin belum 2 tahun, tapi kekuatannya bagus. Saya butuh ini. Nah, pertanyaannya, ketika ini yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah, kecepatannya bagus. Dia cakap di situ. Pertanyaannya belum 2 tahun. Nah, ini kami pernah bicarakan dulu dengan Pak Menteri Menpan RB yang lama, izin Ibu, waktu Pak Durzana. Dibuatlah sebuah kebijakan. Mohon maaf, saya dulu pernah jadi PJ pimpinan. Saya tidak melindungi teman-teman ASN. Bagi saya kebijakan ini juga tidak fair. Kita tidak boleh juga melindungi teman-teman ASN yang berlindung di bawah 2 tahun. Setelah dia menang bidding, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, apakah biarkan 2 tahun dia tidak bisa ngapa-ngapain? Bagi saya itu tidak fair juga. Setelah 2 tahun dia menang bidding, kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Lalu kita tidak bisa memberhentikan apa-apa. Ini juga tidak fair bagi mereka yang menang, bagi kepala daerah. Artinya, perjanjian kinerja, ini sudah dilakukan dengan sangat bagus pimpinan oleh teman-teman Menpan RB. Ada namanya PK. Nah, persoalannya, apakah semua kepala daerah paham nggak PK ini? Perjanjian kinerja pimpinan. Ada seorang kepala daerah, mereka wajib membuat perjanjian kinerja dengan pejabat yang dilantik. Ini tidak semua kepala daerah paham ya. Di mana setiap sekian bulan dia harus mereview. Permasalahannya PK ini pun tidak tangible, tidak terukur dengan baik. Rata-ratanya intangible. Contoh, indeksnya sekian. Bagaimana mengukur perjanjian kinerja itu dengan indeks dan sebagainya? Sehingga tidak bisa melihat kinerja seorang pejabat dengan baik. Sehingga saya katakan, Bu Menteri, mohon maaf ini kritik saya juga. Banyak kepala daerah yang tidak bisa mengukur pejabatnya dengan output. Karena salah satu harusnya adalah terukur dengan baik. Contoh 3 bulan, 6 bulan, apa sih kinerjanya gitu. Sehingga seorang kepala daerah bisa mengukur. Jadi kalau 2 tahun patokannya, izin Bu Menteri, ini bagi saya juga kurang fair. Karena banyak yang berlindung 2 tahun, Pak Ketua. Saya dulu rata-rata ketika 2 kali jadi PJ, Prof ya, banyak mengatakan, saya 2 tahun tidak bisa diganti. Ini juga tidak fair. Akhirnya kita tidak menciptakan ruang kompetisi yang bagus bagi mereka yang bagus ketika itu. Saya senang Pak Menteri yang lama membuka ruang itu. Bagi mereka yang 2 tahun, boleh. Sepanjang itu sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kemudian keterlambatan perlu ya. Ini juga izin. Saya pernah mereview, izin pimpinan, ada hubungan yang tidak bagus antara kepala daerah dengan, maaf, gubernur. Ini hadir gubernur nih. Gubernur dengan wali kota. Rata-rata hasil review kami, saya rasa di Oda, itu kepala daerah yang ibu kota provinsi dengan gubernur rata-rata kurang bagus. Tidak semua ya. Ya, ada rivalitas. Nah, di dalam undang-undang administrasi negara ada batasan. Apabila sejak surat dimasuk, ya, kami buat 14 hari sejak surat masuk dan tidak ditanggapi oleh yang menerima surat, kita katakan itu tidak setuju. Makanya kami katakan 14 hari surat Anda tidak dipublis, kami anggap setuju. Makanya di Oda pimpinan kami mengatakan ketika bupati, wali kota memasukkan surat pada gubernur, 14 hari gubernur tidak menanggapi, kami anggap gubernur setuju. 14 hari. Kalau saya tidak salah, 14 hari ya. Sorry, berapa hari? Oh, 8 hari pimpinan, sorry Pak. Ya, 8 hari. Kasih. Rata-rata izin, karena sistem kita adalah elektif. Rata-rata kan teman-teman kan punya pendukung. Mohon maaf, rata-rata pendukung yang menempatkanlah orang-orangnya di struktural. Jadi jabatan struktural masih menjadi primadona untuk menempatkan posisi pimpinan. Itu persoalan. Kemudian rata-rata juga tidak mau terikat sehingga banyak masih menunggu posisi-posisi tertentu. Itu yang terjadi nomor 4. Kemudian juga ada kendala regulasi SPK pimpinan, izin. Ada PP yang mengatur, undang-undang mengatur bahwasanya untuk Setbuan itu harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPRD. Kemudian untuk dudukan posisi Satpol PP harus ada mendapat diklat dulu. Tadi yang Prof sudah sampaikan Prof ya, sudah sampaikan. Nah, hal-hal Ketua seperti boleh masuk sedikit saja. Siap. Pak Dirjen, Siap. tadi dibilang katanya banyak kepala daerah yang memberi ruang untuk jabatan struktural, berarti kan ASN, yang mungkin tadi dikatakan berupa tim sukses.
Berarti ini membenarkan bahwa ada tim sukses dari ASN dong? Bukan, titipan kadang-kadang juga ada. Oh, titipan. Oke. Nggak apa-apa, ini Tidak. perlu penjelasan aja. Terima kasih. Tidak. Kita tidak membenarkan pimpinan. Tapi fakta real di lapangan seperti itu. Ya. Ini pimpinan, izin. Kita tidak membenarkan, tapi fakta real kami temukan seperti itu di lapangan. Ya, izin. Nah, izin, kita tidak membenarkan. Tapi fakta real seperti itu. Nah, izin. Kemudian, untuk hal seperti ini kami sudah sepakat dengan Pak Kepala BKN kemarin, posisi-posisi seperti yang belum memiliki sertifikasi, kita berikan ruang 6 bulan bagi mereka yang belum memiliki, kita berikan izin Pak Prof. Zudan ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita berikan, kita akan tagih lagi nanti. Kemudian kami ingin menunjukkan sedikit juga kinerja, karena Prof. Zudan menunjukkan kinerja tadi, next ke slide kita sebelumnya. Kami juga untuk pergantian pejabat, kami sudah menggunakan sistem sistem next leg ya. Kita semudah pimpinan, kita mutasi tidak ketemu-ketemu lagi Prof. Zudan ya, kita mutasi tidak lagi ketemu, kita membuat sistem Bapak Ibu sekalian, mutasi antar daerah, kami menggunakan sistem mutasi antar daerah. Next, coba kembali. Ya. Covid mengajarkan kepada kami tentang pentingnya kita pendekatan digital. Oke, tahun 2022 kita sudah gunakan, kemudian juga mundur lagi. Oke. Mundur lagi. 23. Oke. Ayah, oke. Kami sudah menggunakan ini pimpinan, kemudian coba buka jumlah yang sudah kita lakukan, ya, ada kurang lebih 16.380 ya, yang sudah kita layani selama kurang lebih tahun terakhir. Cekah. Ya. Itu, ya. Ini pimpinan yang pelayanan sudah kami lakukan, mutasi antar daerah, kemudian juga coba lihat mutasi jabatan sudah dilakukan kurang lebih 48.260. Coba naik bawah 29. Ya, 29. Ya. Ini yang sudah kami lakukan semua rata-rata. Kami punya SOP harusnya 14 hari ya? 14 hari dan rata-rata kami selesaikan dalam waktu 2 hari pimpinan. Karena kami juga menggunakan pendekatan digital. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan pimpinan. Sekali lagi mungkin belum maksimal. Insya Allah kami akan terus berbaiki diri. Demikian.